Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Ihsan. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya dari kelas IF 21E. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari analisis data yang sudah diberikan oleh mata kuliah data mining, di mana mahasiswa harus mengintegrasi dan transformasi data serta menganalisanya. Di sini mahasiswa harus mencari setiap semester per mahasiswa ini bisa memudahkan untuk normalisasi data, digabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset yang lain atau file yang sudah disiapkan berdasarkan NIM. Kemudian hilangkan mahasiswa pindahan, standarisasi format tanggal, jenis kelamin, analisis lebih lanjut, carilah waktu penempuh perkuliahan, apakah lulus berdasarkan minimal waktu mahasiswa reguler 3,5 tahun, di mana hasil seperti format tabel. Mahasiswa harus membuat output atau hasil dari analisa ini menjadi seperti ini. Kita langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan data atau sudah mendownload data tersebut. Di sini menggunakan tool Gikolab. Data yang sudah disiapkan kita masukkan ke dalam Gikolab dengan panggilan drive mount, content drive, kemudian dengan salinan atau URL dari tempat si data tersimpan. Ini adalah program untuk mengambil data tersebut. Kemudian data tersebut akan ditampilkan, dan inilah adalah data dari kedua data tersebut. Di sini saya mengambil dua file atau dua data, di mana satu data adalah transit nilai dan nilai lulusan. Ini adalah output dari file ini. Kemudian mahasiswa disuruh untuk menormalisasikan data tersebut. Kita lihat dulu data dari informasi data dari data yang kita panggil. Setelah kita lihat, kita integrasi dan transformasi data, di mana data kita ambil sesuai yang diminta, yaitu berdasarkan NIM dengan tarsip nilai, grup atau kolom kita panggil kolom semester, lalu kita panggil juga nilai grade serta SKS, yang hasilnya akan keluar seperti ini ya. Ini adalah patokan data untuk kita di mana untuk menghasilkan berdasarkan studi mahasiswa IPS setiap semester per mahasiswa. Ini memudahkan untuk normalisasi data. Kita panggil dengan indeks NIM, lalu semester, lalu IPS. Kemudian kita potong data yang tidak diperlukan atau kolom yang tidak diperlukan. Lalu kita tampilkan data yang kita inginkan. Ini adalah data yang kita akan normalisasikan. Kemudian data tersebut kita gabungkan dengan data yang satunya atau data yang ini. Setelah digabungkan, data akan menampilkan tabel berupa seperti ini dengan kolom NIM prodi predikat tanggal sampai lulus tepat waktu, di mana mahasiswa harus membuat output seperti ini, dan masih ada tabel yang belum dimasukkan atau kolom yang belum dimasukkan. Lalu kemudian kita gabungkan IPS dengan data set lulus berdasarkan NIM, menghapus data mahasiswa yang tidak dibutuhkan, kemudian
kita ubah atau kita ganti isi dari kolom atau value dari si data tersebut, misalnya yang jenis kelamin ataupun lulus tepat waktu yang sebelumnya masih berupa angka, kita ubah menjadi yang jenis kelamin kita ubah menjadi laki-laki serta perempuan, lalu untuk status pegawai kita ubah yang 0 menjadi bekerja, serta yang 1 kita ubah menjadi tidak bekerja. Kemudian setelah data sudah digabungkan serta data sudah diubah, masih ada satu kolom yang tidak seharusnya tidak ada. Maka kita akan hapus kolom ini untuk membuat output atau hasil tabel sesuai apa yang diminta. Kemudian setelah setelah data sesuai dengan output yang diinginkan, kita lanjut ke analisis data, di mana mahasiswa harus buat analisis dan skenario untuk membersihkan data seperti kesalahan angka pada tahun lahir, status semester, dan data anomali lainnya. Saya akan mencari anomali seperti anomali pada tahun lahir, di mana pada tahun lahir data tersebut ada banyak dari tahun 1959 sampai 2003. Di sini terlihat jelas bahwa ada anomali yang terlihat, di mana data yang paling akhir atau 2003 ini ada 2 mahasiswa yang bisa disebut anomali karena dia terlalu lebih muda atau belum waktunya, seperti belum waktunya untuk kuliah. Ataupun pada data awal yaitu 1959, di mana mahasiswa itu lahir pada tahun itu, kemungkinan itu sudah bapak-bapak atau kakek-kakek, itu sudah bisa disebut anomali juga karena ya sesuai faktor umur, ke bawah faktor umur. Kemudian setelah anomali, kita jelaskan mana data noise serta data outlier. Data noise adalah data yang di mana data itu hasil dari kesalahan inputan data atau human error. Lalu outlier itu data anomali di mana atau kesalahan yang telah terjadi pada data tersebut. Lalu mahasiswa disuruh membersihkan value atau data yang tidak teridentifikasi. Kita panggil data terlebih dahulu dan kita lihat data mana yang masih tidak teridentifikasi atau data yang susah dibaca oleh sistem. Terlihat bahwa banyak data yang masih banyak yang kosong atau error seperti none ini atau not I number atau data yang tidak bisa dibaca oleh sistem, di mana itu akan mempengaruhi pre-processing atau data cleaning. Bagaimana cara mengatasinya? Maka kita bisa banyak cara untuk mengatasinya. Salah satunya yaitu kita mengubah datanya yang tidak terindexasi menjadi data atau data default atau menjadi nol. Dengan metode Vilna, kita dapat mengubah data yang tidak terbaca ini menjadi angka nol. Setelah kita ubah, data tersebut tidak muncul kembali. Lalu di sini mahasiswa disuruh ngecek apakah masih ada duplikasi pada data dengan key value, yaitu pakai NIM. Di sini saya sudah mengeceknya bahwa nilai dari key atau kolom NIM tersebut tidak memiliki duplikasi data. Maka data yang pada kolom NIM itu adalah data bersih. Kemudian mahasiswa disuruh identifikasi faktor
yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Temukan pola asosiasi antara variabel-variabel yang ada dengan kelulusan tepat waktu. Menurut saya, untuk di mana faktor yang mempengaruhi yaitu nilai. Nilai setiap semester atau setiap pada mahasiswa. Kita lihat pada nilai mahasiswa, kita ubah dulu untuk memudahkan dalam proses faktor-faktor kelulusannya, yaitu kita ubah data ini menjadi data rata-rata setiap semester 1 sampai semester 8. Kita ubah dengan menggunakan data rata-rata ya. Kita ubah di mana banyak mahasiswa, lebih banyak 350 mahasiswa dengan nilai rata-rata yang ke 37-an memiliki nilai rata-ratanya. Ini dapat mempengaruhi ke kelulusan karena jika di bawah 2 ataupun 2,5 itu kemungkinan besarnya bakalan tidak lulus untuk ke depannya. Lalu mahasiswa disuruh mencari visualisasi, gunakan grafik. Metode visualisasi lainnya untuk mempermudah penggabungan pattern atau pola penggabungan variabel yang menggambarkan pola mahasiswa lulus tepat waktu. Kita gambarkan pola untuk kelulusan tepat waktu. Saya menggunakan bar atau perbandingan di mana kita tampilkan data yang tidak bekerja serta bekerja dengan status pegawainya, di mana tidak bekerja memiliki lebih banyak dari yang tidak lulusnya. Kemudian kita lihat yang perbandingan jenis kelamin berdasarkan kelamin, bahwa perempuan lebih sedikit daripada lelaki. Lelaki lebih banyak untuk lulus, sedangkan perempuan lebih sedikit karena ya perbandingannya lebih banyak lelaki yang kuliah dibanding perempuan. Kemudian perbandingan kelulusan tepat waktu berdasarkan predikat, di mana banyak mahasiswa yang mendapatkan predikat pujian lebih banyak daripada predikat lainnya. Dan yang paling sedikit yaitu predikat memuaskan, di mana ini hampir mencapai nilai sempurna atau cum laude, yang disebut cum laude. Lalu kita visualisasikan korelasi antar variabel, di mana data yang paling tinggi yaitu angka 1 per nilai yang ada pada data. Lalu yang paling sedikit yaitu ada tahun lahir, di mana dia memiliki nilai di bawah 0,2. Kemudian ada box. Semakin besar dan titik-titik menjauh, maka hasilnya akan lebih baik atau lebih tepatnya lulus tepat waktunya lebih besar daripada tidak lulus. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam analisis atau menjelaskan penganalisa data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.